Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Daisy, Aplikasi Edukasi Guna Meningkatkan Literasi dan Soft Skill Digital untuk Generasi Muda Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Fairuz Rahmi dan rekan saya Cynthia Rahmawati dan Agliswara Pranidana. Ketersediaan digital talent untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 dan transformasi digital semakin digencarkan oleh pemerintah. Bahkan dalam studi Microsoft dengan IDC di tahun 2018 menyebutkan digital talent sebagai salah satu unsur fundamental untuk mewujudkan transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan setidaknya dibutuhkan 9 juta digital talent dalam kurun waktu 15 tahun. Namun sayangnya, di samping tingginya pengguna internet di Indonesia, ketersediaan digital talent masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan masih kurangnya literasi digital yang dimiliki oleh masyarakat, ditunjukkan oleh indeks literasi digital tanah air yang masih berada di level sedang. Selain itu, soft skill era industri 4.0 yang dimiliki masyarakat, terutama generasi muda, seperti keterampilan berpikir kritis dan kepiawaian menganalisis informasi juga belum diedukasi dengan baik di pendidikan formal atau sekolah. Oleh karenanya, untuk memenuhi ketersediaan digital talent di Indonesia, generasi muda memiliki potensi yang besar sebagai digital native, karena digital native ini memiliki kemampuan yang baik untuk cepat beradaptasi dan mempelajari hal-hal baru di era industri 4.0. Saat ini, literasi digital juga bisa didapatkan tidak hanya melalui sekolah saja atau pendidikan formal saja, tapi juga bisa melalui media lain seperti platform edukasi. Platform edukasi ini juga dinilai lebih efektif dan efisien karena memungkinkan seseorang untuk bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Berakar dari permasalahan tersebut, kami menginovasikan sebuah platform edukasi yaitu Daisy sebagai aplikasi edukasi guna meningkatkan literasi dan soft skill digital untuk generasi muda Indonesia. Adanya kebutuhan digital talent dan indeks literasi digital yang masih berada di level sedang mendorong inovasi untuk hadirnya layanan pelatihan soft skill melalui mentoring intensif serta penyediaan konten artikel ilmiah melalui aplikasi Daisy yang kami usung. Kami mengadaptasi model pengembangan ADI oleh Dick and Carey, yaitu yang pertama analisis, dilakukan dengan menyebarkan angket untuk mengetahui ketertarikan, kebutuhan, dan pengetahuan mengenai teknologi digital. Yang kedua adalah desain, merupakan kegiatan pembuatan desain platform Daisy. Yang ketiga adalah development, merupakan tahap eksekusi dengan kegiatannya seperti validasi data, uji coba prototipe, dan revisi. Yang keempat adalah implementasi. Aplikasi Daisy akan difokuskan di daerah istimewa Yogyakarta terlebih dahulu dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Yang kelima adalah evaluation. Evaluasi untuk mendapatkan masukan tentang kelayakan dan kualitas platform edukasi Daisy ini. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah yang pertama, angket. Teknik penyebaran angket ini ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan literasi digital dan mengetahui respon mengenai aplikasi penyediaan layanan soft skill digital. Yang kedua adalah studi pustaka. Teknik ini ditujukan untuk mencari data ilmiah untuk keperluan pengembangan aplikasi Daisy. Selanjutnya, teknik analisis dan pengolahan data kami lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket kepada 38 responden melalui 10 indikator, disimpulkan bahwa generasi muda membutuhkan pelatihan teknologi digital dan tertarik mengikuti pelatihan teknologi melalui aplikasi. Selain itu, penyediaan konten artikel ilmiah diyakini dapat menambah literasi tentang perkembangan dan inovasi teknologi. Yang kedua adalah menentukan solusi yang tepat, yaitu dengan kehadiran Daisy sebagai alternatif solusi platform edukasi yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga adalah menentukan cara pembuatan, yaitu dengan mendesain sistem, menuliskan kode program, dan implementasi. Yang keempat adalah evaluasi dan perbaikan dengan mengisi angket mengenai kritik dan saran terhadap aplikasi Daisy, baik dari segi tampilan, pengoperasian, materi, kinerja mentor, maupun konten materi pelatihan. Yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, menciptakan inovasi yang memudahkan generasi muda dalam belajar teknologi digital.
kedua, memudahkan dalam mengakses pembelajaran dan penggunaan aplikasi. Yang ketiga, pengguna dapat mengakses aplikasi dengan biaya yang terjangkau karena telah menjadi satu dengan biaya sertifikat. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama, aplikasi Daisy belum dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, biaya pembuatan aplikasi yang cukup besar. Selanjutnya yaitu opportunities. Yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemudian Indonesia memerlukan digital talent. Selanjutnya yaitu threat. Yang pertama, adanya program pemerintah serupa yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis. Yang kedua, masyarakat di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar yang tidak terlalu menguasai teknologi dan kendala perangkat, sinyal, dan pakai data. Selanjutnya yaitu keunggulan aplikasi Daisy jika dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Yang pertama, tidak adanya pembatasan kuantitas dalam proses pembelajaran karena dapat secara langsung berdiskusi dengan mentor pendamping. Yang kedua yaitu terdapat artikel mengenai perkembangan teknologi global sebagai rujukan dalam melakukan inovasi. Daisy kami prediksikan akan mulai dijalankan secara bertahap, mulai dari pencarian data dan survei lapangan, proses rekrutmen mentor, hingga nantinya pada tahun 2026 aplikasi Daisy dapat sukses merambah seluruh provinsi di Indonesia. Keberhasilan implementasi aplikasi Daisy melibatkan banyak pihak, di antaranya yang pertama bank, yang kedua investor, yang ketiga mentor, yang keempat ahli kurikulum dan teknologi pendidikan, dan yang terakhir adalah Google Play Store.